Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada di studio podcast Las Harfa. Siang hari ini sangat spesial karena sudah hadir. Ini langsung Faiz datangkan jauh dari sana. Beliau adalah Ibu Stefani yang merupakan koordinator program Asia Caritas Australia. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Harfa di Banten, jauh-jauh dari Australia datang ke sini, dan ini luar biasa, sebuah kehormatan bagi kami Ibu Stefani. Terima kasih banyak, saya Siap. senang bisa ke sini. Siap. Ibu, kalau kita tarik mundur ke belakang bagaimana kerjasama antara Las Harfa, Lembaga Amil Zakat Harapan Duafa bersama dengan Caritas Australia ini kan sudah berjalan 18 tahun. Ya. Sebuah waktu yang sangat lama, tidak singkat, tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kolaborasinya masih terus berjalan, masih terus baik. Proses perjalanan 18 tahun ini kalau Ibu Stefani melihat seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Ya, selama 18 tahun ini memang bukan waktu singkat ya, cukup panjang. Sebenarnya saya belum, mungkin 18 tahun yang lalu saya belum gabung dengan Caritas, berarti saya tidak ingat semua dari awal. Tapi ya itu luar biasa 18 tahun ya. Dan Caritas Australia sangat senang kalau kita bisa kerjasama panjang seperti itu, karena sudah kita bisa kenal dengan mitra kita sudah bisa lihat hasil dan sudah ada sangat percaya ya, karena sudah lama. Siap. Ini mungkin banyak juga teman-teman sahabat harapan yang bertanya-tanya, Ibu Stefani dari Australia, tapi kok lancar banget bahasa Indonesianya ya? Ternyata Ibu Stefani ini sudah lama tinggal di Indonesia ya, Bu ya? Ya, terima kasih. Dulu ini sudah berkurang bahasa Indonesia saya ya, minta maaf kalau ada yang salah. Tapi ya mungkin pertama kali saya ke Indonesia 97 waktu masih siswa. Habis itu saya kerja di Aceh. Habis tsunami 2 tahun, setelah itu 10 tahun lebih di NTT Flores di sana. Siap. Ya. Jadi 10 tahun di NTT, Bu ya? Ya, itu udah lancar banget bahasa Indonesia. Enggak ada rencana buat stay di Banten lebih lama, Bu? Nanti saya pasti datang lagi karena masih banyak gunung yang saya mau naik. Oh, mantap. Anak gunung ya. Soal saya asli dari Swiss, di sana banyak gunung. Jadi saya punya hobi naik gunung. Siap, Bu. Kalau kita proses perjalanan 18 tahun kan memang kolaborasi antara Las Harfa dengan Caritas Australia ini lebih banyak fokus di kesehatan, kemudian juga ekonomi dan pemberdayaan. Kira-kira di tahun-tahun yang akan datang akan tetap samakah di fokusnya di kesehatan, pemberdayaan dan ekonomi, atau memang nanti agak sedikit berubah, Bu Stefani? Ya, terima kasih. Ya, mungkin ke depan kami juga mau fokus sedikit lebih ke arah bagaimana masyarakat bisa mengadaptasi terhadap perubahan iklim ya. Tapi tetap saya rasa kalau program yang sedang jalan dia lagi 2 tahun ke depan, dia pasti masih seperti desain awal. Tapi kalau nanti kita pikir ke desain baru, ya mungkin kita coba bagaimana kita bisa integrasi aspek perubahan iklim sedikit lebih daripada sekarang. Dan juga bagaimana aspek gender, bagaimana memperkuatkan posisi perempuan dan ibu-ibu dan anak perempuan juga. Siap, jadi ke depan mungkin akan lebih melebar ke perubahan iklim, gender, dan lain-lain ya, Bu ya. Bu, kalau Faiz lebih penasaran ya, apakah memang kerjasama antara Caritas Australia, kemudian juga dengan Indonesia dalam hal ini Las Harfa, ini tidak hanya di Indonesia atau di negara-negara lain juga Caritas ini melakukan kerjasama, Bu? Ya, terima kasih. Ini kalau Caritas untuk tahun ini kami kerja di 20 negara. 20 negara. Ada di Asia, ada di Afrika, ada di Eropa juga. Dan ya kami bukan implementasi langsung ya, sama seperti di program ini kami biasa kerja sama mitra lokal. Dan untuk sementara ada 60 mitra lokal lebih di seluruh dunia yang kita kerjasama. Siap, jadi ada di 20 negara ya, Bu ya, termasuk salah satunya Indonesia. Ini Las Harfa. Kalau di Indonesia selain sama Las Harfa, Ibu Stefani? Ya, selain Las Harfa ada Caritas Indonesia, satu payung ya dengan Caritas Australia. Habis itu ada YMTM, mereka bertugas di NTT. Habis itu ada juga dengan CRS, ada salah satu program. Siap, Bu, artinya sudah lama menetap di Indonesia 10 tahun.
Artinya kalau tidak spesial Indonesia, NTT tidak mungkin selama itu. Apa yang buat spesial Indonesia bagi Bu Stefani pribadi, Bu? Sehingga bisa lama banget tuh 10 tahun. Iya, saya tidak tahu. Saya jatuh cinta mungkin dengan Indonesia. Saya pertama kali waktu masih siswa keliling libur saja ya. Habis itu buat penelitian karena saya ambil jurusan antropologi, jadi saya 1 tahun penelitian di Flores di NTT. Setelah itu sudah sangat saya rasa dekat. Jadi waktu saya kerja di Flores tahun berapa ya? Tahun 2007 sebenarnya ada kontrak 6 bulan, tapi ya Siap. itu jadi 10 tahun karena jatuh cinta dengan suami saya sekarang. Berarti sampai 10 tahun di Flores. Ya. Artinya kan Ibu Stefani ini dari Australia, sebuah negara besar, negara yang bisa dikatakan maju, kemudian ke Indonesia. Dan yang menariknya, ini teman-teman Sobat Harapan, justru ke Indonesia bukan ke kota-kota besar ya Bu ya. Tidak ke Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain-lain. Justru hadirnya di daerah-daerah terpencil. Lebih jatuh cinta ke daerah-daerah bukan kota besar, tanda petik. Ya, karena itu mungkin memang dari visi misi dari Caritas kami cari di mana yang kita bisa bantu orang yang masih agak sulit ya, dan bagaimana kita bisa bantu atau kerjasama dengan masyarakat dan mitra lokal supaya mereka bisa maju dan ya mandiri sendiri lah. Siap, 10 tahun lebih tinggal di Indonesia, punya cerita yang sampai sekarang sulit dilupakan ya sih Bu Stefani? 1 atau 2 cerita yang kayaknya sampai kapanpun nggak bisa dilupain deh. Cerita apa? Mungkin pernah lagi jalan ke Selandung atau apa? Yang satu mungkin yang lucu waktu saya buat penelitian di Flores. Flores, ya. Ya, saya 1 tahun di sana itu di satu desa di mana semua orang ya lama-lama kenal sama saya karena bagaimana mereka bisa kenal nama saya karena saya untuk belajar bahasa Indonesia saya masuk sekolah di sana, sekolah SD. Saya duduk sama-sama dengan anak murid SD supaya saya bisa belajar bahasa Indonesia karena Indonesia terlalu banyak bahasa. Betul. Ya, jadi kalau saya mau belajar bahasa daerah di situ, berarti cuma di situ saya bisa berkomunikasi. Justru saya mau belajar bahasa Indonesia dulu dan mesti ke sekolah dengan anak sekolah. Dan ini saya masih ingat sekali bagaimana dengan guru-guru dan anak sekolah. Dan itu gampang, setelah 1 minggu saya di desa, sudah semua orang tahu nama saya. Karena anak-anak yang ini jadi bahan apa ya istilahnya di desa itu mungkin ramai Bu ya, Ibu Stefani yang masuk sekolah SD untuk belajar bahasa Indonesia tadi. Seru sih, unik sih itu Bu ya. Dan alhamdulillah tidak terlalu lama ya Bu ya, 1 minggu, 1-2 minggu sudah mulai lancar bahasa Indonesia. Oh tidak juga, mungkin sedikit lebih lama. Saya ambil kursus di Swiss sebelum ke sini, tapi di sana agak sulit karena kami tidak pernah pakai. Kami hanya Passada les ya kami pakai. Siap. Tapi waktu sudah di sini mungkin 1-2 bulan sudah bisa. Siap Bu Stefani, terima kasih banyak sudah hadir berbincang di podcast Las Harfa. Selama ini 18 tahun kerja sama bareng Las Harfa, ini tadi sudah banyak Bu Stefani sampaikan. Semoga ke depan kerjasamanya lebih baik lagi ya Bu ya. Terakhir Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Yang pertama untuk kawan-kawan Caritas Australia, yang kedua untuk kawan-kawan Las Harfa nih Bu, seperti apa? Ya, saya harap mereka di Australia ada yang lain mungkin yang bisa sampai ke sini. Kemarin saya datang dengan teman, ini kali sendirian. Mudah-mudahan ada juga yang bisa datang supaya bisa lihat langsung situasi di lapangan dan juga hasil dari program kita. Untuk Las Harfa ya mudah-mudahan sukses selalu supaya kita bisa jalan-jalan sama-sama. Ya itu saja. Dan terima kasih banyak. Siap Bu, sebentar lagi, ini di luar dari tema ya. Sebentar lagi Timnas Indonesia melawan Timnas Australia. Oh ya. Kualifikasi Piala Dunia. Dukung Australia Bu ya? Saya Indonesia saja. Dukung Indonesia? Karena saya orang Swiss, bukan orang Australia. Siap. Ini luar biasa. Indonesia ya Bu ya? Iya, siap, mudah-mudahan. Siap, Indonesia bisa. Ini di luar dari tema. Bu, terakhir Bu, sudah lama tinggal di Indonesia. Mungkin ada 1-2 makanan yang favorit banget di Indonesia. Apa itu namanya Bu? Itu gampang. Kalau saya soto ayam. Dan rendang. Soto ayam dan rendang itu makanan favorit
Bu Stefani, dan memang rendang makanan nomor 1 terenak di dunia Bu Stefani. Jadi wajar kalau Faiz juga suka rendang, tapi biasanya makannya setahun sekali Bu, Idul Fitri. Terima kasih banyak Bu Stefani. Ya, terima kasih Faiz banyak. pamit, Bu Stefani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.